Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dita Amelia Putri. Saya berasal dari kelas PAIB dengan NIM 2430101034. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin meresensikan sebuah buku yang mana video resensi ini merupakan tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin meresensikan sebuah buku yang mana buku tersebut berjudul Buku Terjemahan Fathul Muin. Nah, ini bukunya teman-teman. Jadi buku ini ditulis oleh seorang syekh yang bernama Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maliburi Al-Fanani. Buku ini diterbitkan oleh Sinar Baru Al-Gensindo di Bandung. Jadi teman-teman, buku ini diterbitkan pada tahun 2016 dengan jumlah halaman yang cukup banyak teman-teman. Nah, halaman buku ini sangatlah lumayan banyak, yaitu sebanyak 932 sebagaimana nih, seperti yang teman-teman lihat. Sebelum lanjut dalam meresensikan buku ini, saya ingin bertanya nih sama teman-teman sekalian atau para audiens yang mendengarkan saya pada kali ini. Yaitunya, pernah nggak sih terpikir di otak para audiens atau teman-teman seperti gimana sih tata cara sholat yang benar? Apa-apa aja yang disunahkan di dalam berpuasa, apa-apa aja yang bisa membatalkan sholat kita, membatalkan wudhu kita, membatalkan puasa kita. Nah, jika pertanyaan-pertanyaan seperti itu atau selingkup dengan hal tersebut terbesit di dalam otak atau pikiran para audiens kalian, maka jawabannya ada di dalam buku ini. Kenapa demikian? Karena buku ini merupakan terjemahan atau tafsiran dari sebuah kitab, yaitu kitab Fathul Muin. Sedikit penjelasan tentang kitab Fathul Muin, teman-teman. Kitab Fathul Muin itu merupakan kitab fikih, yang mana di sanalah kita landasan apa aja hukum kita dalam melaksanakan sholat, yang diwajibkan di dalam sholat, yang membatalkan sholat, sunah-sunah sholat. Nah, di dalam kitab tersebutlah. Jadi, kitab tersebut kan menggunakan bahasa Arab, teman-teman. Sedangkan kita adalah orang Indonesia. Nah, karena itulah buku ini diterbitkan dengan bertujuan kita mudah dalam memahami isi kitab tersebut, memahami apa aja yang disunahkan di dalam sholat, mempelajari dan mencari apa aja gitu yang disunahkan di dalam sholat, yang disunahkan dalam berpuasa, apa aja yang membatalkan puasa kita, apa aja yang membatalkan sholat kita dan sebagainya. Dan buku ini teman-teman di dalamnya sangat lengkap. Kenapa saya mengatakan sangat lengkap? Di dalam ini banyak tentang yang berkaitan dengan Islam atau dengan fikih, yaitu dari terjemahan bab toharah, bab kita bersuci atau berwudu, ada juga bab sholat, bab puasa, zakat dan sebagainya. Baik, selanjutnya masuk ke keunggulan buku ini atau yang dominan berlebih dalam buku ini gitu. Jadi pendapat saya teman-teman, kita bisa lihat dari cover. Nah, teman-teman sekalian bisa melihat dari cover buku ini. Ini cover bukunya. Jadi teman-teman, menurut saya cover buku ini sangatlah bagus. Kenapa menurut saya bagus? Karena penggunaan warna yang tidak begitu banyak dan tidak begitu banyak corak, sehingga tidak menampilkan kalau buku ini berlebihan atau dalam bahasa zaman kita sekarang yaitu norak. Gitulah teman-teman. Jadi selanjutnya keunggulan buku ini menurut saya yaitu dari dari isi. Kenapa dari isi?
Jadi kan tadi saya menyebutkan kalau buku ini merupakan terjemahan dari sebuah kitab, yaitu kitab Fathul Mu'in. Namun teman-teman, di dalam buku ini juga terdapat dalil-dalil seperti kan di dalam kitab disebutkan bahwa di dalam sholat itu disunahkan membaca ini, disunahkan seperti ini, disunahkan seperti ini. Nah, nanti di sini tuh di dalam buku ini dibikin keterangan seperti sebab dia disunahkan itu karena sabda Rasulullah, karena di dalam Al-Quran tertulis seperti ini. Nah, karena itulah itu menurut saya keunggulan buku ini, karena di dalam buku ini terdapat dalil-dalil yang berkaitan dengan pembahasan di dalam kitab tersebut. Oke, selanjutnya kepada kekurangan buku ini teman-teman. Jadi menurut saya kekurangan di dalam buku ini ada beberapa kalimat atau paragraf yang mana paragraf tersebut susah untuk kita pahami, seperti kayak penggunaan bahasanya yang terlalu sulit atau terlalu mendalam sehingga kita sulit untuk memahami dari kalimat tersebut, sehingga saya sendiri yang membacanya tuh harus mengulang-ulang pembacaan agar saya dapat memahami. Namun teman-teman, saran saya kepada teman-teman dan audiens kalian, alangkah lebih baiknya kita membaca buku ini. Kenapa? Karena di dalam buku ini dituliskan semuanya, apa aja dalam kehidupan seharian kita, dalam kita berwudu, apa-apa aja yang harus kita lakukan dalam berwudu. Di sini dijelaskan semua. Apalagi terutama seperti teman-teman yang seperti saya yang susah dalam memahami bahasa Arab, yang tidak terlalu bisa dalam menggunakan bahasa Arab. Nah, kan kita nggak bisa tuh baca kitabnya, baca kitab yang semua di dalam isi kitab tuh bahasa Arab, dan bahasa Arabnya tanpa baris. Ya nggak mungkin lah, nggak mungkin dong kita membaca buku tersebut, membaca kitab tersebut. Nah, jadi alangkah lebih baiknya kita membaca buku ini agar kita memahami kaidah-kaidah di dalam kitab fikih tersebut. Baik teman-teman, mungkin demikian resensi dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.